warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Putika dalam pembelajaran tematik Tematika Makanan Sehat Subtema 1 Pembelajaran 6. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baiklah, mari kita simak bersama-sama penjelasan materi pada hari ini. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang iklan masyarakat tersebut? Tahukah kalian anak-anak bahwasannya iklan tersebut memiliki beberapa kalimat? Coba kalian amati dan catatlah hal-hal kecil yang menurutmu penting dan terdapat di dalam iklan tersebut. Nah, hal-hal kecil yang terdapat dalam iklan tersebut yaitu ada topik iklan. Topik iklannya berisi tentang gaya hidup sehat. Dan kata kunci dalam iklan tersebut yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, pesan yang disampaikan berisi tentang pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat untuk kehidupan sehari-hari. Sasaran atau objek dari iklan tersebut adalah masyarakat. Nah, anak-anak, bagaimana cara membuat iklan yang baik dan efektif? Nah, caranya yaitu yang pertama, iklan menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Kemudian memiliki sasaran yang jelas, yaitu untuk masyarakat, anak-anak, dewasa, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian. Dan langkah-langkah membuat iklan cetak yang menarik yaitu buatlah layout atau tata letak sederhana. Kemudian buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Kemudian buatlah isi iklan dengan kalimat singkat, jelas, dan dapat menarik perhatian. Dan buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Nah, anak-anak, Dayu, Lani, dan teman-teman sekelompoknya sedang bekerja mempersiapkan tugas membuat iklan dengan topik gaya hidup sehat. Bagaimana cara mereka memulai membuat tugas tersebut? Anak-anak, simak ya percakapan antara Lani, Dayu, dan teman-temannya. Lani, Dayu, aku mau kalimat intinya seperti ini ya. Dayu, sepertinya kurang bagus, Lan. Kalau menurutku, baiknya menggunakan kalimat buatan Udin. Lebih singkat, padat, dan jelas. Tidak apa-apa ya. Lani, ya begitu ya. Ya sudahlah, aku ikut saja, bagaimana baiknya? Siti, kalau gambarnya bagaimana? Ada ide tidak teman-teman? Lani, karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin, maka aku usul bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang berolahraga. Udin, aku setuju, menurutku itu ide yang bagus. Siti, aku juga berpikir begitu. Yang lain bagaimana? Dayu, aku pikir bagus, Lan. Berarti kita semua sepakat ya. Kita akan menggunakan kalimat miliknya Udin dan gambar dari idenya Lani ya. Nah, anak-anak, dari teks percakapan tadi kita bisa menemukan manfaat kerja kelompok. Nah, manfaat kerja kelompok diantaranya yaitu pemersatu budaya yang beragam, kemudian pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai, dan dapat bertukar pikiran antara anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, kalian pasti telah mengetahui keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Di antaranya seperti pakaian adat, bahasa daerah, rumah adat, tarian tradisional, dan makanan khas daerah. Selain hal tersebut, masih ada lagi keberagaman budaya daerah yang ada di Indonesia, yaitu alat musik daerah. Nah, anak-anak, alat musik daerah yang ada di Indonesia itu beragam, tetapi Ibu hanya menyebutkan beberapa saja. Seperti contohnya alat musik sasando, ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada alat musik angklung, itu berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada alat musik kolintang, berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Kemudian ada siter, berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian ada tifa yang berasal dari Maluku. Dan masih banyak lagi alat-alat musik yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia.
Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan perbedaan alat musik kecapi dan sasando dari bahan tabung resonansinya. Alat musik kecapi memiliki tabung resonansi di bagian bawah dawai yang terbuat dari kayu, terutama kayu sentul. Sementara alat musik sasando memiliki tabung bambu tempat memasang dawai sasando dan pelengkap resonansi yang terbuat dari daun lontar. Daun lontar ini disusun berbentuk setengah bola di belakang dawai dan dapat dilipat ketika sasando hendak disimpan. Nah, dari cara memainkannya atau memetik, kecapi dimainkan dengan meletakkan kecapi di meja atau di lantai. Kemudian pemain kecapi akan memetik dawai kecapi dengan jari. Sedangkan alat musik sasando dimainkan dengan dipegang atau diberdirikan. Pemain sasando akan memangku sasando sambil memegang sasando di hadapannya, kemudian memetik dengan jarinya. Selanjutnya yaitu perbedaan alat musik kolintang dan angklung. Daerah asal, kolintang berasal dari Sulawesi Utara, sedangkan angklung dari Jawa Barat. Kemudian bahan pembuat yaitu kolintang terbuat dari kayu, sedangkan angklung terbuat dari bambu. Cara memainkannya, kolintang dimainkan dengan cara dipukul, sedangkan angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Bahan tabung resonansinya yaitu kolintang memiliki tabung resonansi di bagian bawah terbuat dari kayu, sedangkan angklung berupa bambu. Nah, anak-anak, sebagai bentuk rasa cinta tanah air, kita harus melestarikan budaya yang ada di bangsa dan di daerah kita. Nah, cara melestarikan budaya yang ada di daerah yaitu kita harus menerima dan menghargai perbedaan kebudayaan dari setiap daerah. Kemudian, kita harus mempelajari alat musik maupun kebudayaan daerah lain sebagai upaya melestarikan budaya Indonesia dan tidak menganggap rendah budaya dari daerah lain. Nah, anak-anak, ini ada tugas ya, yaitu membuat iklan layanan masyarakat, temanya bebas, dan menyebutkan 3 alat musik daerah di Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.